Waslah lau semua, apa kabarnya? Semoga di hari ini lau semua makin menggelegar kayak geledek ya. By the way, selamat datang di channel Dunia Eyuk. Di episode kali ini, Eyuk bakal nyeritain film kriminal yang bergenre crime thriller. Sebelum Eyuk lanjut nih, ada baiknya lau semua pijit tombol kering-kering, terus jangan lupa di subscribe biar Eyuk terus kangen ya sama lau. Oke guys, film yang bakal Eyuk bahas kali ini berjudul The Bone Collector. Di IMDb nih, film garapan Engkong Philip Noyce ini mendapatkan skor yang sedang-sedang aja di angka 6.7. Dibintangi oleh Denzel Washington dan mantan Eyuk nih, Angelina Jolie, The Bone Collector menghadirkan teka-teki pembunuhan yang apik. Oke, biar gak kelamaan ngak-ngeknya nih, mending Eyuk langsung setel The Bone Collector. Film ini dimulai ketika seorang ahli forensik bernama Lincoln Rhymes sedang bertugas untuk mengidentifikasi korban di sebuah subway. Demi mengusut suatu kasus nih, Rhymes menyelinap di antara puing-puing beton karena posisi korbannya kejepit. Wadidaw, apanya tuh yang kejepitnya? Nah, apesnya nih, pas Rhymes sampai di dekat korban, tiba aja ada bongkahan besi jatuh yang nyebabin doi terluka. Rhymes mengalami kecelakaan kerja yang menyebabin tulang belakang doi remuk dan doi divonis cacat seumur hidup. Oke, kita lanjut yes. Jadi pas Rhymes lumpuh nih, doi dibantuin sama cewek namanya Thelma buat ngurusin Rhymes sehari-hari. Dan ada teknisi medisnya bernama Richard. Terus juga nih ada dokter yang ngurusin doi, namanya Dr. Barry. Scene pun berlanjut nih, di sebuah bandara ada sepasang pengusaha tajir baru aja landing dan mereka berniat bacot ke rumah dengan taksi. Ya namanya udah lelah pan, mereka masuk aja ke taksi tanpa ada rasa curiga. Namun di perjalanan nih, mereka panik karena taksi entu kagak menuju ke tujuannya mereka. Sang supir rupanya menculik pasutri entu. Sini lo berpindah, terlihat dua orang officer polisi lagi aso nyantep guguk panas aka hotdog. Salah duanya bernama Amelia. Nah, doi ini dapat laporan kalau ada anak kecil ketakutan di dekat rel kereta api. Amelia pun langsung caps ke TKP. Dan ternyata anak kecil tersebut nemuin tangan manusia dengan setengah telunjuknya putih. Doi juga nemuin barang bukti lainnya di sekitar tangan tersebut, yaitu pasir, kertas, sama baut. Pas lagi aso-asonya nyelidikin nih, tiba KRL jurusan Depok Manggarai lewat. Nah, karena kagak mau barbuknya Raib nih, Po Amelia bahkan sampai rela nih ngeberhentiin KRL itu. Tapi sayangnya sikap berani Amelia itu kagak disukain sama polisi yang namanya Howard. Buset, iri lah bos. Adanya barang bukti di TKP yang rumit dan bikin bingung nih ngebuat detektif Pauli dan Kenny kelimpungan. Akhirnya nih, doi berdua pun langsung bacut buat nemuin Bang Jago, yaitu Om Rhymes. Ya om, biar mudaan dikit kali ya. Yang emang nih udah dikenal jago mencahin kasus kriminal. Ya karena kondisi doi masih rapuh nih, Yodis pun ngedrop lagi. Dan akhirnya nih Pauli sama Kenny pulang dulu. Nah lo tanggung jawabkan lo. Besoknya nih, si Pauli sama Kenny balik lagi buat nemuin Om Rhymes dengan membawa Empo Amelia. Nah, pas ngelihat Amelia nih, Rhymes girangnya kagak ketulungan. Dan langsung aja tuh Amelia dipuji Rhymes karena kemampuannya yang jago. Di tempat lain nih, istri dari pengusaha tadi ternyata disekap sama orang yang kagak dikenal. Di sebuah tempat yang ada pipa gas. Waduh, serem banget ya. Mau diapain tuh bang? Di bawah tanah, sang pelaku dengan teganya ngikat korbannya. Terus entu pipa diarahin ke arah korbannya, walaupun kurang kanan dikit ya. Jadi di jam tertentu nih, pipa entu ngeluarin asap panas. Ya kalau kena asapnya ya auto tiwas. Sungguh teganya mah. Di lain tempat nih, Rhymes DKK masih nyelidikin kasus pembunuhan sebelumnya. Rhymes sadar kalau ini benar pelaku pembunuhan berantai.
dan korban berikutnya bakal ditiwasin pada sore hari. Nah, dari temuan serbuk putih yang ditemuin Amalia di TKP itu ternyata campuran dari kulit kerang sama pasir laut. Wih, kagak sekalian bikin aquascape bang. Orkes kita lanjut yes. Dari sini nih Om Raim yakin kalau pelaku menyekap korbannya di daerah Manhattan yang dulunya nih ditimbun pakai pasir laut. Setelah pasukan polisi menyisir daerah tersebut, ternyata dugaan Om Raim ini benar. Wah, kayak cenayang aja nih ya. Nah, akhirnya nih lokasi penyekapan korban berhasil ditemuin. Sayangnya nih, karena waktunya telat, untuk korban udah keburu jadi steamboat, gegara kena asap panas dari pipa tadi. Di sini, Amelia ditugasin Raim sebagai orang pertama buat nanganin kasus ini. Pas lagi di TKP nih, suasananya gelap banget dah. Amelia di situ sebenarnya tukat, tapi Yodis tetap bersikap profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ngerinya nih, pas lagi nyari barbuk di dekat TKP korban, Amelia nyaris kepanasan. Ya iyalah, namanya juga ada gas panasnya. Singkat cerita nih, Amelia akhirnya bisa nemuin jasad korban. Lalu Raim kasih aba-aba buat motong tangannya si korban nih, karena doi butuh borgolnya. Awalnya nih Amelia nyoba beraniin diri, ya karena ngerasa iba dan kasihan kali ya. Amelia akhirnya nyerah dan doi ngamuk Raim. Abis itu doi caw dari TKP. Scene pun berlanjut nih, dengan bantuan asistennya Raim meminta Amelia buat kerja bareng lagi. Amelia pun sampai di tempatnya si Raim nih. Dan buat ngeredain suasana, akhirnya Raim meminta maaf atas sikapnya tadi. Di sudut lain, si penculik mulai ngegas lagi. Dan doi berhasil nyulik satu pria. Sadis banget ya. Esok hari pun tiba nih, Raim dapat petunjuk dari Ortiz kalau ada sobekan kertas lagi di tulang yang ditemuin di TKP sebelumnya. Dari hasil pemeriksaan nih, ternyata tulang tersebut adalah bukan tulang manusia, melainkan tulang sapi. Sedangkan bulu yang nempel di tulang itu adalah bulu dari seekor tikus. Orkes, dari penelitian dan penemuan lainnya tuh, Raim mulai menerawang kalau korban selanjutnya bakal ditewasin di tempat penjagalan sapi. Waduh, mau dibikin apa nih? Kornet kali ya? Untuk membuktikan omongannya Raim nih, doi menyuruh Pauli dan Amelia ke TKP. Dan bener aja, ada jasad korban yang tiwas dan udah disayat. Jadi sengaja tuh biar digerogotin sama tikus. Nah di sini Amelia udah mulai tenang dalam menjalani profesi barunya sebagai ahli forensik. Amelia pun mencari barang bukti lainnya. Cuma pas lagi di TKP nih si Howard datang. Wah sobat kedatangannya ya. Howard di sini kagak menghargai Amelia yang lagi tugas di situ. Sampai akhirnya nih Howard mengambil alih kasus tersebut dan menyita semua barang bukti yang udah Amelia temuin. Scene pun berlanjut nih, dengan bantuan barbuk dari Amelia, Howard berhasil mengidentifikasi sidik jari. Dan doi bilang nih, doi bisa nemuin sosok si pembunuh berantai. Padahal nih, kagak mungkin lah pelakunya ninggalin jejak semudah itu ya. Tapi pas Howard dan tim mau nangkap sosok tersebut, sosoknya udah tiwas. Di lain sisi nih, Amelia berusaha tetap nyari pelaku dari barang bukti yang doi punya. Di sini Amelia bawa salah satu petunjuk yaitu potongan kertas kecil. Terus doi langsung bacut nih ke tempatnya si Om Raim. Setibanya di tempat Raim nih, doi lihat dah tuh barang bukti, foto-foto kasus yang lagi dipecahkan. Tapi gegara Raim tegang nih lihat tuh foto, doi kolaps lagi. Untungnya Thelma berhasil nolongin Raim. Sampai akhirnya nih Om Raim selamat, alhamdulillahnya. Di tempat lain si pelaku pun dapat mangsa lagi. Kali ini kakek bersama cucu perempuan yang masih kecil. Kalau udah disiram udah makin gede tuh. Untungnya nih kabar tersebut diendus oleh detektif Pauline. Dan doi pun langsung kasih tahu Raim yang baru siuman. Orkes kita lanjut ya. Gegara Howard ngambil barang bukti yang udah Amelia temuin nih, mereka pun bingung. Tapi namanya juga Raim dan Amelia pinter nih. Mereka pun nyelidiki barang bukti yang kesisa, yaitu potongan kertas tadi.
Nah, dari petunjuk tersebut nih, Rhyme berhasil menebak kalau Entu adalah logo salah satu penerbit buku tentang pembunuhan. Pas sudah dapat petunjuk dari Rhyme nih, Amelia pun langsung bacot ke perpustakaan kota. Di sana Doi menemukan buku yang dimaksud Rhyme. Buku tersebut berjudul The Bone Collector. Nah, pas dilihat-lihat tuh, ceritanya sama persis dengan kejadian yang lagi Amelia selidikin. Nah, kalau dilihat dari bukunya nih, di bab terakhir pelakunya bakal tiwasin korbannya di area dermaga kota. Wah, langsung aja tuh, Amelia dan timnya bacot dan menyisir ke dermaga kota. Dan bener aja, ada si kakek sama cucunya. Sayangnya nih, si kakek kagak berhasil diselamatkan. Tapi gadis kecil Entu selamat. Orkesnya terlanjut yes. Di dermaga Amelia nemuin petunjuk baru, yaitu tulang, peta, dan potongan semacam medali. Nah di sini nih Howard pun nyusul. Doi marah-marah lagi nih, gegara Amelia udah ngambil barang bukti sebelumnya. Tapi untungnya nih Amelia udah kagak di situ. Ibarat detektif Conan nih, Amelia ngikutin lokasi yang ada di petunjuk tersebut, yaitu ke sebuah terowongan bawah tanah yang kagak jauh dari TKP. Amelia terus berjalan sampai masuk ke dalam. Hal ini ngebuat jaringan sinyalnya jadi jelek. Nah, nggak lama nih, Amelia pun nemuin sebuah plat nomor yang rangkaiannya 78499. Ngelihat rangkaian nomor itu, Amelia pun mengingat-ingat kembali. Nah, pas inget nih, Doi pun sadar kalau nomor itu adalah nomor nicknya si Om Rhyme. Scene pun berlanjut nih, Howard yang mau nyamperin Rhyme tiba jadi korban keganasan pelakor. Maksud ayu pelaku. Yoms, Doi kena sikat yang nyebabin Doi tiwas. Gak hanya itu, pelaku pun juga membanzai Thelma. Dan Thelma pun ikut tiwas. Rhyme yang dengar suara buku-buku Gusrak langsung manggil-manggil Thelma. Tapi yang datang malah Richard, si teknisi medisnya Rhyme. Doi pun rada curiga sama Richard, apalagi ngeliat sepatunya yang kotor kayak kondisi di terowongan yang Amelia infoin tadi. Nah di sini terbongkar siapa pelaku yang selama ini dicari-cari. Yodis adalah Richard. Kenapa bisa begitu? Soalnya nih si Richard sakit hati dan dendam gegara penyelidikan Rhyme yang ngebuat Richard di penjara dan diperlakukan kagak senonoh di dalam penjara. Di sini nih Richard yang gedeknya udah ke ubun-ubun berusaha mau tiwasin Rhyme, tapi dengan segenap jiwa dan raga Rhyme pun melawan balik. Sampai akhirnya nih Amelia datang dan nimbak si Richard dan Richard pun tiwas. Selang beberapa lama setelah kejadian, kediaman Rhyme makin ramai. Termasuk nih ada Amelia. Dari sinilah nih Amelia dan Rhyme semakin dekat. Bedah. Dan film pun selesai. Dari film The Bone Collector, Eyuk bisa ambil kesimpulan kalau dendam itu bisa membahayakan orang lain dan diri sendiri. Jadi kalau kita udah salah ya minta maaf. Iya kagak. Malah harusnya nih jadiin kesalahan kita sebagai pelajaran. Bukan pantun anjing. Suwe juga nih babang editor. Oke, seperti biasanya nih sebelum Eyuk bacot, Eyuk mau ngucapin mamaci buat semua tim yang ngerjain film The Bone Collector, para kru pemain, dan yang paling penting buat lau-lau semua sobat setia dunia Eyuk. Semoga lau-lau semua makin sehat terus. Orkes Mamaci dan Eyuk pun ngebacut. Bye.